guys, Kembali lagi bersama aku Yuni. dan aku Lita. Kita kali ini bakal ngobrolin topik yang super penting, apalagi buat kita yang masih belajar tentang pelayanan bisnis dan logistik. Iya bener banget. Tapi tenang aja, kita ngobrol santai aja ya, jangan kaku-kaku. Dan seperti kayak di tongkrongan biasa-biasa itu, Kita ngobrol santai aja. Oke, mungkin langsung aja kita tanya jawab tentang pelayanan bisnis dan logistik ini. Kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama, guys. Oke, langsung pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama, bagaimana peran layanan bisnis dan logistik berkontribusi terhadap efisiensi rantai pasok supply chain dalam suatu perusahaan? Kalau menurut kamu gimana, Lid? Kalau buat aku sih penting banget ya, soalnya kalau semua proses kayak pengadaan, terus produksi, terus sampai masuk ke gudang sampai ke pengiriman itu berjalan dengan lancar, nanti pengirimannya jadi lebih cepat, terus bakal hemat biaya dan yang pastinya bakal lebih efisien. Jadi bukan cuma pelanggan aja yang puas, tapi juga bisa bikin perusahaan bisa bersaing di pasar. Terus kalau menurut kamu Yun? Kalau menurut aku sih, tugas mereka itu sangat memastikan barang dan informasi harus mengalir lancar tanpa hambatan. Kalau logistiknya jalan bagus, perusahaan bisa kirim barang jadi lebih cepat, biayanya juga lebih hemat. Lalu pelanggan pun semakin puas. Nah, kalau semua itu terjadi, rantai pasoknya otomatis lebih efisien. Oke, sekarang gantian aku yang nanya ya Yun. Kalau menurut kamu seberapa penting sih dokumen logistik kayak surat jalan, invoice atau bill of lading gitu? Menurut aku itu sih penting, soalnya ada yang namanya surat jalan, invoice, sama bill of lading. Dokumen itu penting banget buat jaga akuntabilitas, ngecek barang dimanapun, dan pastikan semuanya sampai aman sampai tujuan. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih itu berusaha banget sih. Kalau dokumen-dokumen itu nggak akurat, kayak bisa bikin hilang barang atau salah kirim atau rusak gitu barangnya. Apalagi kalau sampai kena masalah hukum itu ribet sih. Makanya penting banget dicatat dengan benar surat jalan itu kayak misalnya buat buktiin barang dikirim atau enggaknya. Terus invoice itu buat catat transaksi keluar masuknya. Terus bill of lading ini buat kepemilikan surat pengiriman. Kalau menurut aku. Oh gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Aku baca ya. Ya. Nah, sekarang giliran kamu. Gimana menurut kamu strategi pengelolaan gudang bisa ngaruh ke waktu pengiriman dan kepuasan pelanggan? Kalau menurut aku sih manajemen gudang yang baik itu kuncinya ya. Barang itu harus disusun rapi, bisa pakai barcode juga mungkin biar gampang dilacak. Terus juga contohnya kayak misal Shopee atau Tokopedia itu kalau kan sistemnya canggih ya di situ. Jadi kalau ada pesanan masuk itu tinggal scan barcode, terus langsung bisa ambil barang cepat dan jadi akurat. Pengiriman jadi lancar dan pelanggan juga senang. Oh gitu. Ya, terus kalau menurut kamu gimana ya? Kalau aku sih, toko online bisa pakai sistem gudang otomatis. Pesanan kamu bisa langsung diproses dan dikirim tanpa menunggu lama. Hasilnya pelanggan bisa senang, barang cepat sampai, juga di gudang menjadi puas. Simple kan? Kayaknya kurang lebih sama ya jawabannya kita. Iya. Terus lanjut kali ya. Ayo kita lanjut ke pertanyaan nomor 4 nih guys. Pertanyaan nomor 4. Menurut kamu gimana cara menilai kapan harus pakai transportasi darat, laut, atau udaranya ya? Menurut aku sih perusahaan butuh dikirim cepat ya. Jadi pilih transportasi udara. Memang sih biayanya lebih mahal, tapi barangnya sampai super cepat. Tapi kalau mau hemat biaya juga nggak buru-buru, bisa dipilih darat ataupun laut. Jadi kayak bisa disesuaikan kebutuhan aja. Kalau menurut kamu gimana? Iya sih, menurut aku juga sama. Berarti kamu dilihat dari biayanya kan ya? Iya. Kalau menurut aku juga itu kalau pakai pesawat itu
itu cenderung lebih mahal tapi cepat sampainya. Sedangkan kalau jalur laut pakai kapal itu murah tapi lama kayak gitu. Dan itu menurut aku kayak pintar-pintar aja perusahaan buat milih pengiriman jalurnya. Jalur apa sesuai kebutuhan sama budgetnya aja. Sekarang pertanyaan nomor 5. Kita gimana sih menurut kamu peran koordinasi, distribusi, dan pengiriman biar barang sampai pelanggan tepat waktu? Menurut aku itu harus ada komunikasi yang lancar sih, itu wajib banget. Karena misal kalau ada keterlambatan gitu, pelanggan harus dikasih info cepet-cepet biar nggak nunggu. Misal kayak dikasih nomor resi juga, atau misal dikasih solusi lain kayak misal barangnya dikirim ulang atau cari ekspedisi yang lain. Gitu. Jadi misal walaupun ada masalah pun pelanggan tetap merasa dilayani dengan baik. Kalau menurut aku sih gitu ya. Kalau kamu? Kalau menurut aku sih gampang, kita siapkan stok cadangan, cari rute alternatif atau atur ulang jadwal pengiriman. Jadi dengan koordinasi yang oke, semua bisa masalah teratasi dan pelanggan tetap puas. Kayak intinya sama-sama biar pelanggan itu puas ya guys. Ya, betul. Kita lanjut soal nomor 6. Kamu sepertinya ada. Lanjut ke nomor 6. Coba deh kita bayangin sekarang kita lagi simulasi pemesanan barang sampai pengiriman. Apa aja keputusan penting harus diambil ya Yun? Kalau menurut kamu apa aja? Nah, menurut aku sih keputusan pentingnya itu pertama nih, transportasi yang paling efisien. Yang kedua, pastikan semua dokumen lengkap biar nggak ada masalah. Dan yang ketiga, rute tercepat supaya barang lebih cepat sampai. Kalau semua itu beres, proses logistik bisa lancar banget. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku dari pertama itu pesanan kan pasti dicatat dulu ya. Aku ini ceritain simulasinya dulu ya guys. Iya. Terus habis dicatat kita buat invoice-nya. Nah, habis itu kita siapin barangnya dan atur pengirimannya. Terus di situ itu keputusan penting menurut aku buat milih ekspedisi yang oke, terus cek stok barang yang pasti ada apa enggak, terus pilih vendor yang tepat yang pasti, terus sampai nentuin rute tercepat biar sampai ke pelanggan. Terus semua keputusan itu bakal berpengaruh ke biaya operasional dan kepuasan dari pelanggan. Oh gitu. Sekarang mungkin kita langsung ke Nomor 7 ya. Tadi nomor 6 ya. Tadi sekarang nomor 7. nomor 7. Yang nanya dia ya. Aku lagi. Kita menurut kamu teknologi kayak barcode scanner atau GPS tracking bantu banget gak sih? Menurut aku sih ngebantu banget ya, pasti kayak barcode sama GPS tuh ngebantu perusahaan buat pelacak barang secara real time, ngurangin kesalahan input, jadi nggak ada ceritanya lagi barang itu ketukar sama pesanan orang lain. Terus juga bikin proses administrasi yang pastinya bakal lebih cepat. Terus pelanggan juga jadi bisa cek barang sendiri, kan? Keren banget. Kalau kamu? Dan serunya lagi, pelanggan sama perusahaan bisa pantau posisi barang secara real time. Jadi teknologi bikin pelayanan logistik makin canggih dan efisien. Ya, itu sama kayak Japan. Jadi intinya sama aja guys. Baik, kita lanjut ke nomor 8. 8 aku yang baca. Nomor 8. Kalau menurut kamu Yun, apa sih nilai profesional penting yang harus dimiliki sama tenaga kerja logistik? Jadi tenaga kerja logistik harus disiplin, teliti, pastinya menjalankan konsep 6S yang sudah dijelaskan kepada video gua Gitu. mulai dari sorting, extracting, terus systematic cleaning itu yang buat kebersihan, sampai dan lain-lain. Semua itu penting banget buat bikin kerja lebih efisien dan layanan logistik menjadi lebih berkualitas. Menurut kamu gimana? Menurut aku sama sih, yang pasti itu harus disiplin, terus teliti, terus juga jujur, dan pastinya harus bisa bekerja sama orang lain. Soalnya yang di logistik itu penuh sama tanggung jawab. Jadi salah dikit aja itu bisa kacau semua proses gitu guys. Gitu.
nomor 9 ya. Lanjut aja guys. Menurut saya nomor maaf ya, maaf. Kalau menurut kamu disuruh bikin sistem logistik buat toko online nasional, apa yang kamu prioritaskan? Yang kamu prioritaskan apa? Kalau aku misal disuruh merancang sistem logistik buat toko online yang skalanya nasional itu, yang bakal aku prioritaskan itu sistem manajemen gudangnya atau warehouse manajemen sistem itu. Terus sistem pelacakan pengiriman sama aplikasi pemesanan online-nya. Soalnya 3 hal itu tuh ngebantu banget biar pengirimannya jadi lebih cepat, terus juga rapi, dan pelanggan jadi bisa tahu sendiri di mana posisi barangnya sampai. Jadi bisa bikin mereka lebih puas juga. Oh iya. Kalau menurut aku itu sih kuncinya ada beberapa hal nih. Yang pertama, punya gudang yang besar dan lokasinya sangat strategis. Dan yang kedua, sistem pengiriman itu harus cepat. Dan yang ketiga, pelacakan barang itu harus akurat. Jadi pelanggan bisa cek posisi barang kapan saja. Dan yang terakhir, itu semuanya harus terintegrasi rapi sama platform e-commerce biar proses lancar kayak tren pengiriman online sekarang. Ngikutin tren aja berarti ya. Betul, kayak Shopee gitu. Iya. Ya, terus Kita lanjut soal nomor 10. Nomor 10 ya adalah tren terakhir ya guys. Setelah belajar semua ini, menurut kamu keterampilan apa sih yang penting buat dikuasai ke depannya? Setelah belajar tentang layanan logistik, menurut saya perlu tingkatkan adalah penggunaan teknologi digital logistik, pengolahan ketersediaan, penerapan konsep 6S, serta pemahaman sistem manajemen rantai pasok agar siap bekerja di bidang selanjutnya itu model logistik modernnya tuh bisa lancar gitu. Menurut kamu gimana? Aku sama sih, kayak komunikasinya itu pasti harus ditingkatin juga biar siap kerja nanti bisa berkomunikasi dengan baik. Terus aku mau latih pikiran kritis aku juga, terus sama kemampuan buat mengoperasikan sistem logistik yang udah dipakai di teknologi sekarang. Soalnya sekarang dunia kerja kan pasti makin maju lama-lama ya, jadi kita juga harus ngikutin biar nggak ketinggalan. Itu sama kayak ngikutin tren dunia. Lah, seru juga ya ternyata ngobrolin logistik itu nggak cuma soal barang, tapi soal tanggung jawab dan strategi. Ya, bener banget pastinya karena serius bener banget. Apalagi kita ngobrolnya santai ya, jadi nggak terlalu berat-berat banget pembahasannya. Nggak usah kaku-kaku juga ya. Dan dari tadi kurang lebih tuh jawabannya sebenarnya sama, tapi saling Cuma melengkapi aja. saling melengkapi, lebih detail banget Iya. untuk menjawab tentang logistik itu. Yang nggak ada di Umi misalnya di aku, terus sebaliknya. Iya, betul. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tugas-tugas selanjutnya ya teman-teman. Semoga video ini menambah wawasan Ya, kita semua. maaf jika ada salah kata. Maaf, cut ya. Gak bisa. Ayo. Oh, juga ada salah kata guys. Dah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih lama tapi cenderung murah. Jadi itu lebih ke perusahaannya aja yang pinter-pinter buat pulang nggak? Iya, bener banget. Tapi tenang aja, kita mengobrol. Kalbu.